karena memang banyak mempertanyakan satu kata, dipertanyakan sampai begitu mendalam lalu menjadi satu makna yang ternyata sangat luas ya. Ini tuh menurut saya juga satu hal yang harus dimiliki orang-orang mungkin di sekitar kita atau khususnya di pendidikan ya, itu berpikir kritis ya, kesadaran untuk mempertanyakan, berpikir kritis. Ini tuh terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, salam kebaikan, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Yahri Vandaru, di channel Sinau Urip. Baik, channel yang berisi tentang cerita hikmah dan mungkin juga cerita dari saya sendiri atau mungkin dari teman-teman, obrolan-obrolan yang mungkin bisa jadi menjadi satu tema atau pembahasan yang menarik, menjadi satu diskusi bersama di dalam wadah ini ya, channel ini ya. Jadi memang ini merupakan satu wadah, dan disclaimer, ini bukan tentang ajaran, bukan tentang doktrin atau apapun. Jadi ini memang satu wadah untuk kita bisa berdiskusi bersama, nantinya seperti itu. Baik, kali ini saya ingin melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang kecerdasan. Jadi kesadaran tentang kecerdasan, yang mana ada kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual. Nah, 3 aspek ini memang sangat penting diinstal ya ke dalam setiap diri manusia, khususnya yang di sekitar kita lah gitu, di pendidikan di Indonesia lah pada umumnya gitu. Nah, saya mungkin ingin bahas lebih dalam tentang mungkin contoh ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mengamati gitu kehidupan pada umumnya, jadi orang-orang yang cenderung mempunyai kecerdasan ketiga aspek ini tuh memang nggak semuanya tuh bisa komplit gitu, terutama yang intelektual dan emosional. Jadi kembali lagi seperti pembahasan sebelumnya tentang otak kiri dan kanan, itu adalah ada dominasi ya. Jadi siapa yang dominasi otak kanan itu cenderung seperti apa, kemudian yang kiri seperti apa. Nah, kita mungkin bahas satu persatu. Ini maaf nih agak sumuk karena kalau saya nyalain kipas suaranya tuh agak berisik. Jadi ya mending langsung begini aja, agak sumuk-sumuk dikit nggak apa-apa. Baik, jadi yang otak kiri itu mungkin kecenderungannya lebih ke sifat karakternya itu mempunyai karakter yang mungkin sedikit cuek, terus sedikit lebih, karena dia ngulik ya, jadi ngulik kayak meneliti, terus asik dengan hal-hal yang berbau analitik dan logika gitu. Seperti mungkin contohnya ilmuwan itu kan, kalau kita ngeliatin orang-orang itu kayak geek banget, dan mungkin nggak selalu punya rasa atau empati, bisa jadi seperti itu. Nah, makanya memang inilah fungsinya pendidikan, untuk menyeimbangkan meskipun hanya porsinya sedikit-sedikit gitu di situ. Nah, kemudian berbeda dengan yang otak kanan, mungkin lebih peka rasa, seni, lalu empati. Nah, ini biasanya juga nggak semuanya yang cenderung dominan kanan itu mempunyai kepekaan di kiri gitu. Jadi misalkan nih orang seni itu pasti disuruh belajar matematika malas ya, contohnya kayak saya agak malas, tapi punya rasa yang lebih peka untuk menilai tentang misalkan keindahan yang bagus mana, punya tes tentang keindahan yang berbeda dengan otak kiri. Makanya ini harus seimbang ya, yang harus bukan setiap orang harus punya dua-duanya secara utuh. Itu kan tergantung human design ya, tapi paling enggak ini bisa jadi berkolaborasi lah gitu. Jadi memang manusia kan harus terkoneksi dan saling berkolaborasi. Nah di sini tuh saya tuh pengen bahas sesuatu yang mungkin karena saya lebih dekat ke kanan gitu ya. Jadi mungkin lebih mengamati orang-orang yang memang kecenderungannya tuh di kanan gitu. Nah, saya tuh mengamati seperti ini. Jadi cenderungan nyalain kipas aja kali ya, bentar ya. Nah, ini udah nyala. Mudah-mudahan nggak berisik ya, karena
nanti akan saya edit suaranya lah sedikit gitu. Ya, jadi kecenderungan kanan itu lebih ke, malah kalau saya mengamati itu lebih dekat ke arah spiritual gitu. Meskipun sebenarnya ini tuh ketiga-tiganya tuh harus seimbang. Tapi coba misalkan teman-teman mengamati gitu, banyak orang cerdas yang bikin sesuatu gitu, tapi nggak punya rasa apa namanya, ya mungkin sedikit rasa tentang apa namanya, tentang sosial gitu ya. Jadi apa namanya, lebih menyendiri gitu. Ini bukan berarti semua orang begitu ya. Yes, ada juga yang kanan ini cenderung menyendiri, tapi kan tergantung, balik lagi tergantung human design-nya. Cuman kalau diamati, orang-orang yang punya kecerdasan emosional yang lebih atau kecenderungan kreativitas otak kanan itu dengan kecerdasan rasa itu cenderung lebih punya sisi critical thinking tentang sesuatu gitu. Artinya itu lebih mudah mempertanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan eksistensial, yang mana ketika itu terjadi itu lebih mudah masuk ke kecerdasan spiritual atau SQ ya, spiritual quotient. Jadi memang rasanya seperti itu gitu. Misalkan contoh ya, ini saya mengambil contoh yang mungkin misalkan kayak filsuf, nabi. Nah, mungkin paling gampang menyontohkan ya, paling dekat karena saya hidup di tradisi Islam, mungkin ya Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad itu menurut cerita ya, saya nggak tahu ya, itu nggak bisa baca gitu. Terus ya artinya kan berarti nggak mempelajari literasi sebelumnya, tapi beliau ini intuisinya tajam sehingga bisa menangkap bahasa Tuhan yang berupa rasa intuisi itu dengan mudah, kemudian bisa menerjemahkan dalam kata-kata apa namanya, merangkai apa namanya, ini mungkin orang lain bisa menilai pendapatmu salah, itu bukan rangkaian kata-kata Nabi, tapi bahasa Tuhan itu kan yang dari malaikat itu kan bentuknya kan bisa nggak selalu tentang kata gitu, tapi bisa atau wahyu ya, itu bisa menjadi apa namanya, wahyu itu karena memang orang Arab itu terbiasa memakai tradisi syair gitu. Jadi ada kecerdasan khusus tentang Nabi Muhammad sendiri ini apa namanya, menangkap simbol-simbol wahyu ketuhanan itu lalu disampaikan kepada para sahabatnya saat itu. Jadi ini terkait dengan kecerdasan rasa dan intuisi gitu. Dan ini kecenderungannya kalau menurut pendapat pribadi saya sih kanan gitu ya. Karena ada aspek rasa yang bisa menjadi satu bentuk menyampaikan wahyu itu secara tidak apa ya, nggak langsung eksplisit gitu loh. Jadi ada kesan-kesan metafor di situ. Nah, ini butuh kecerdasan seni, rasa, kepekaan itu gitu, dibanding dengan yang otak kiri. Ini hanya pendapat saya ya, boleh dikoreksi kalau salah, mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Ini hanya opini dan mungkin bisa didiskusikan gitu. Nah, orang-orang yang mempunyai kecerdasan tadi itu cenderung ke kanan itu lebih mudah untuk mencapai spiritualitas atau kecerdasan spiritual gitu, karena memang pada dasarnya ada kepekaan di sini gitu. Nah, tapi bukan berarti yang di kiri pun juga nggak bisa gitu. Ini terkait keseimbangan aja sih, dominasi kanan apa kiri, otak kanan apa otak kiri. Nah, itu contohnya itu seperti mungkin selain Nabi Muhammad mungkin juga filsuf, karena memang banyak mempertanyakan satu kata, dipertanyakan sampai begitu mendalam lalu menjadi satu makna yang ternyata sangat luas ya. Ini tuh menurut saya juga satu hal yang harus dimiliki orang-orang mungkin di sekitar kita atau khususnya di pendidikan ya, itu berpikir kritis ya, kesadaran untuk mempertanyakan, berpikir kritis. Ini tuh terkait dengan kecerdasan menuju ke spiritual sebenarnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya kurang lebih sama sih sama konten sebelumnya. Jadi semuanya ini untuk apa namanya, keseimbangan, harmoni. Jadi memang kanan dengan apa namanya, EQ dengan SQ ini akan bisa menyeimbangkan IQ gitu. Misalkan contoh begini, kita sering mendengar apa namanya, masih panas masih sering mendengar itu perang gitu loh. Perang itu kan akibat ini ya, banyak yang akibat dari ya perebutan apa namanya,
eh, rebutan kekuasaan, rebutan politik lah. Tapi banyak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi gitu. Teknologi ini sangat berguna tapi juga bisa menjadi bumerang. Nah, orang yang menemukan teknologi ini kan memang dia benar-benar ngulik ya, salah satu penemu, ilmuwan atau mereka yang cerdas IQ-nya ini menemukan rumus-rumus lalu membuat satu produk teknologi, bisa jadi itu sampai bikin senjata. Ini kan bisa jadi mereka memang punya empati, punya spiritualitas, tapi mungkin aspek itu kecil gitu. Jadinya ya udah saya mengikuti, kami memang orang-orang yang menemukan itu. Nah, ini harus diimbangi oleh kecerdasan emosional dan spiritualitas gitu. Jadi kayaknya sih kalau saya mengamati sih memang yang emosional atau kanan ini lebih cenderung ke arah spiritualitas, lebih mudah gitu. Nah, lalu kayak semacam gini ya, ini baru tangkapan aja sih. Misalkan nih kayak cenderung kanan ini positif, kiri negatif. Apakah seperti itu? Nah, ini juga bukan satu nilai ya, tapi kecenderungan untuk kiri ini tuh negatif tuh bukan berarti buruk loh, tapi memang satu keseimbangan yang mengimbangi si kanan atau positif. Bisa jadi seperti itu. Saya juga nggak hanya opini aja gitu. Tapi kalau misalkan diulik-ulik lagi gitu, apakah kiri ini laki-laki, kanan ini perempuan, atau maskulin dan feminin? Bisa jadi begitu sih. Jadi kayak, nah misalkan kita ngomong kanan ini positif, kiri negatif, tapi kiri ini kok maskulin kan harusnya positif, feminin harusnya negatif ya. Ini satu temuan aja, tiba-tiba saya kepikiran apakah persamaan seperti itu. Nah, kayak sih menjadi relatif. Nanti mungkin teman-teman bisa komen sih kalau mungkin saya ini salah menangkap. Tapi nggak apa-apa, ini kan wadah ya. Ini hanya opini-opini saya. Jadi mungkin bisa jadi suatu yang menarik ke depannya untuk dibahas lagi. Ya kurang lebih sih itu opini, tanggapan saya. Jadi memang kecerdasan emosional yang dimiliki seorang itu bisa lebih mudah untuk di-upgrade menjadi kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan intelektual ini memang basic dasar kecerdasan ya. Nah, tapi memang kalau dilihat grade-nya kan memang dari bawah ke tengah lalu ke atas, lost gitu ya, udah di dimensi ketuhanan itu kecerdasan spiritual. Nah, rasanya memang di kehidupan ini itu memang harus seimbang antara dua ini, lalu spiritual ini melingkupi semuanya. Jadi menyeimbangkan semuanya, mengembalikan semuanya kepada Sang Maha Keseluruhan, Sang Maha Kehidupan ini gitu. Jadi memang ya kurang lebih sih tambahannya seperti itu. Ya mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar sebagai diskusi, nanti kita bisa bahas lagi. Semoga ini juga asik untuk dibahas. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebaikan. Om Swastiastu.